Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada halaman yang ke-79, Imam Abil Ais As-Samarqandi menuliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Abil Ais As-Samarqandi, yakni seorang ulama besar yang wafat pada tahun 375 Hijriah. Qala ba'duhum, sebagian ulama telah berkata. Jadi beliau ini menukilkan perkataan daripada ulama yang sebelum beliau. Ketika beliau ini hidup atau wafatnya pada tahun 300-an Hijriah, maka beliau mengutip ini dari perkataan daripada ulama sebelumnya, tentu ulama yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, iza taba minaz zunubi, apabila ia telah bertaubat daripada dosa-dosanya, sorati zunubi al-madiyati kulliha hasanatin, maka pada saat ia telah diterima taubatnya itu, semua perkara-perkara buruk yang dahulu pernah ia lakukan itu seketika akan berubah menjadi kebaikan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini perkara yang sangat dahsyat. Bagaimana dengan maha pemurahnya Allah, seseorang yang awalnya melakukan sesuatu itu dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika ia telah bertaubat kepada Allah, sesuatu yang telah tercatat sebagai dosa itu tiba-tiba berubah menjadi kebaikan. Hal ini bukan berarti keburukan-keburukan yang dahulu ia perbuat itu sudah menjadi boleh dilakukan karena dia sudah berubah menjadi hal yang baik, bukan. Tetapi dosanya itu yang tadinya ditetapkan sebagai dosa bahwa ia telah melakukan perbuatan buruk, catatan dosanya itu telah Allah ganti dengan kebaikan. Jadi kalau dia pernah melakukan dosa A umpamanya, mencuri umpamanya, atau dosa apa saja, tapi dia telah bertaubat dengan cara yang benar dan diterima taubatnya, catatan bahwa ia telah mencuri itu Allah rubah menjadi catatan kebaikan. Wa hakaza an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, hal ini diriwayatkan daripada Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud adalah termasuk ulama besar di kalangan para sahabat Nabi. Nah, beliau ini berkata, qala yanzurul insan yaumal qiyamah fi kitabihi fayara fi awwalihi ma'asi wa fi akhirihi hasanat. Ini dahsyat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia itu pada hari kiamat nanti akan melihat catatan amal mereka. Lalu ketika mereka membuka catatan amal mereka itu, pada awal mereka membuka, mereka menyaksikan bahwa betapa banyak keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Ketika awal mereka buka kitab mereka buka kitab yang berisi catatan amal manusia di dunia, mereka buka di awal daripada lembaran itu adalah sesuatu yang bernilai maksiat, artinya dosa. Pada awal ia membuka, wa fi akhirih hasanat, tetapi pada akhirnya ia membuka kitabnya itu dan ternyata yang ia jumpai adalah kebaikan. Dibuka di awal lembaran awal itu maksiat. Di lembaran akhir dari kitab itu sesuatu yang baik, yakni hasanat, kebaikan-kebaikan, yakni amalan-amalan yang ia lakukan ketika ia telah bertaubat, atau catatan-catatan taubat dari orang tersebut ada di akhir bukunya. Artinya memang dia punya masa lalu ahli maksiat, tapi akhirnya ia bertaubat, maka catatan amalnya itu awalnya adalah catatan keburukan, akan tetapi lembaran-lembaran akhir daripada catatan amalnya itu sesuatu yang baik.
Fa idza raja'a ila awwalil kitabi ra'a kullihi hasanatin. Dan ketika ia telah menamatkan membuka lembaran-lembaran kitabnya, lembaran-lembaran catatan amalnya ketika di dunia itu, yang ia lihat awalnya maksiat, akhirnya adalah kebaikan. Kemudian setelah dia selesaikan mengkhatamkan, artinya selesai semua lembaran ia buka, lalu orang tersebut kembali membuka catatan itu dari awal. Ajaibnya, ketika dia membuka kitabnya itu pada kali yang kedua, ia telah menemukan catatannya itu sudah berubah menjadi catatan kebaikan dari awal sampai akhir. Hal ini apakah kita anggap aneh, hadirin yang rahmati Allah? Tentu saja tidak aneh bagi kita jikalau kita membaca keterangan-keterangan para ulama. Hal ini merupakan makna daripada ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 70. Warawa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahuhu. Dan Imam Abu Dzar Al-Ghifari, juga seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang senada dengan penjelasan itu, bahwa maksud daripada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Faulaika, maka mereka itulah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Maksudnya adalah catatan-catatan buruk yang ada di awal kitab mereka itu, yang mereka buka pada kali pertama, setelah mereka selesaikan membuka lembaran demi lembaran, lalu mereka menemui di akhir catatan mereka itu yang mereka lakukan adalah kebaikan, yakni taubat, maka berkat daripada taubat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan keburukan-keburukan yang ada di awal tadi itu, Allah rubah menjadi kebaikan. Sehingga orang tersebut meskipun punya masa lalu yang begitu buruk, yakni banyak melakukan kemaksiatan, akan tetapi di akhir kehidupannya ia istiqomah dalam menjalankan kebaikan, yakni ia bertaubat kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut tidak memiliki kesalahan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang telah bertaubat itu adalah orang-orang yang seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Maknanya dulu mereka berdosa, tapi karena taubat telah dihapus, sehingga yang dahulunya pun ditulis sebagai sebuah dosa, maka akan berubah menjadi kebaikan. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belumkah tibanya bagi kita semuanya untuk kembali kepada Allah, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah, mengingat betapa Allah itu adalah Rabb yang Maha Rahman, Rabb yang Maha Rahim, Rabb yang Maha Ghafur, Rabb yang Maha Tawwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu lebar-lebar untuk orang itu kembali kepadanya, apakah kita akan mengabaikan ini semuanya? Tentu orang yang berakal tidak akan melakukan itu. Maka mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari yang penuh barakah ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik di dalam hati kita, sehingga kita ini terus-menerus melakukan kebaikan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.